Shalom, salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita jumpa dalam perenungan refleksi Gemah hari ini, 5 Juli 2023 dengan sebuah tema menghadapi masalah yang sebenarnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan firman-Mu kepada setiap kami. Tuntunlah dan arahkanlah hidup kami seturut dengan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Bilangan pasalnya yang ke-12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkanaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Amin. Saudara, perlawanan terhadap kepemimpinan Musa tidak hanya berasal dari bangsa Israel pada umumnya. Namun dalam perikop yang kita baca, ternyata juga datang dari lingkungan dalam, yaitu saudara-saudari Musa, Miriam dan Harun. Dalam ayat yang pertama dituliskan mereka mengatai Musa perihal perempuan Kus yang diambilnya. Pertanyaannya, betulkah itu yang menjadi titik persoalannya? Bila kita melihat catatan Alkitab, maka kita tahu bahwa Musa tidak pernah menikahi perempuan Israel. Alkitab mencatat mengenai kisah hidup daripada Musa, di mana 40 tahun pertama ia menghabiskan hidupnya di negara Mesir. Kemudian selama 40 tahun berikutnya, ia hidup bersama istrinya, seorang perempuan Midian yang bernama Sipora. Memang tidak ada catatan di dalam Alkitab ketika Musa menikahi perempuan Kus, Sipora itu masih hidup atau sudah mati. Akan tetapi pernikahan Musa dengan perempuan Kus ini menimbulkan celah bagi Miriam dan Harun untuk mempertanyakan legitimasi keabsahan kepemimpinan daripada Musa. Hal ini dicatat di dalam ayatnya yang kedua. Ada beberapa kejanggalan yang muncul dalam kisah ini. Kejanggalan yang pertama, ada dua subjek yaitu Miriam dan Harun. Namun subjek dari kata kerja mengatai di dalam ayat yang pertama itu sesungguhnya ditulis dalam bentuk orang ketiga feminim tunggal. Kejanggalan yang kedua, protes tersebut awalnya muncul karena pernikahan Musa dengan orang asing yaitu perempuan Kus. Namun kemudian yang menjadi inti dari protes itu sendiri terkait dengan perkara lainnya. Saudara-saudara, sesungguhnya pada zaman itu poligami merupakan hal yang umum. Maka tidaklah luar biasa bahwa Musa mengambil istri lain. Namun protes itu saudara-saudara juga tidak mengatakan bahwa Musa telah melakukan kesalahan karena mengambil perempuan asing sebagai istrinya. Dan bukannya mengambil wanita daripada Israel, perempuan Israel itu menjadi istrinya. Yang diserang oleh Miriam dan Harun itu justru mengenai prinsip dasar otoritas Musa. Kejanggalan lainnya muncul pada saat tibanya penghukuman Allah. Hukuman Allah hanya ditimpahkan pada Miriam, sedangkan Harun bebas dari hukuman. Saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10 kita melihat
bahwa Musa itu adalah seorang yang dipilih langsung oleh Tuhan. Di dalam Bilangan 12 yang tadi kita baca menuliskan beberapa penjelasan menarik tentang Musa. Ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ayat yang ketujuh, bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Kemudian dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 itu mencatat bahwa Musa adalah seorang yang memiliki relasi yang begitu dekat, memiliki relasi yang begitu istimewa dengan Tuhan Allah. Bagaimana Tuhan berhadap-hadapan dengan Musa berterus terang, bukan dengan teka-teki. Dan Musa itu memandang rupa Tuhan. Saudara, Alkitab menegaskan dalam bagian ini bahwa tidak ada hal yang salah dalam kepemimpinan Musa, termasuk di dalam kehidupan pribadinya. Dengan demikian, motif daripada Miriam dan Harun ketika mengatai Musa itu perlu diselidiki. Saudara, banyak orang sering mempersalahkan perbedaan pendapat yang sepele, namun membiarkan masalah yang serius. Seperti saat Miriam dan Harun mendatangi Musa untuk mempertanyakan kepemimpinannya. Sebenarnya sebagai perwakilan para imam dan nabi, posisi Miriam dan Harun adalah penting setelah Musa. Akan tetapi mereka belum puas. Masalah sebenarnya itu adalah kecemburuan, iri hati mereka yang semakin besar terhadap posisi dan pengaruh Musa. Maka karena tidak dapat menemukan kesalahan di dalam cara Musa memimpin umat Tuhan, mereka akhirnya mengkritik kehidupan pribadi Musa, khususnya hal yang menyangkut masalah istrinya. Saudara-saudara, bagian ini mengingatkan kita, ketika kita menghadapi konflik, berhentilah dan bertanyalah pada diri sendiri, apakah kita sedang mempersalahkan masalah yang sebenarnya? Atau kita sedang mengaburkan masalah dengan menyerang karakter orang lain? Saudara, atau sebaliknya, jika kita sedang dikritik secara tidak adil, ingatlah bahwa mungkin pengkritik itu takut menghadapi masalah yang sebenarnya. Maka dengan demikian, kritik semacam itu tidak perlu untuk disimpan di dalam hati. Saat kita menghadapi kritik, apakah kita sudah membiasakan diri untuk meminta hikmat Tuhan agar kita bisa mengidentifikasi masalah yang sebenarnya dan menghadapi masalah tersebut dengan tenang? Saudara-saudaraku, biarlah melalui perenungan refleksi Gemah hari ini kita belajar dari Musa. Ketika menghadapi dan menerima kritikan yang bertubi-tubi, kita tidak menjadi marah seperti halnya Musa. Dia tidak kecewa, dia tidak marah terhadap orang yang mengkritiknya. Dia tidak berusaha membela diri, menyimpan kebencian, atau bahkan membalas kritikan tersebut. Alkitab memberitahu kita karakter Musa yang sangat lembut hatinya, sehingga akhirnya Tuhanlah yang membela Musa dan menghukum Miriam yang telah mengkritiknya dengan sebuah penyakit kusta. Saudara-saudara, keteladanan yang perlu kita juga ambil daripada Musa. Bagaimana Musa yang lembut hatinya itu datang kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan atas Miriam saudaranya. Ini sesuatu yang perlu kita teladani pada diri Musa. Saudara-saudara, bagaimana dengan setiap kita? Ketika kita menghadapi akan persoalan, ketika kita menghadapi akan kritikan, ingatlah, ketika kita berada di jalan yang benar, maka Tuhanlah yang akan membela kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Dan Tuhanlah yang akan terus-menerus meneguhkan kita. Oleh sebab itu, tetaplah percaya dan beriman kepada Dia. Ingat, hadapilah masalah yang sebenarnya bersama-sama
dengan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Karuniakanlah kami hati yang lembut seperti Musa ya Tuhan. Sehingga kami dapat berespon secara benar di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi kritikan, bahkan itu yang sangat menyakinkan. Teguhkan dan kuatkan kami. Biarlah kami percaya Engkaulah pembela kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari demi hari dengan hidup benar dan hidup di dalam ketaatan. Tuhan memberkati.